pendidikan pondok pesantren Bapak Ibu ternyata. Implementasi atau praktek nyata nanti 7 kebiasaan Indonesia Hebat jelas memerlukan keterlibatan panjenengan Bapak Ibu, kolaborasi dengan sekolah. Tadi sudah disampaikan, waktu di sekolah dengan waktu di rumah banyak di rumah. Waktu di sekolah itu sekitar menurut hitung sekitar 6 jam. Sehari semalam itu ada 24. Berarti sepakat binatang sekolah, berarti 25% di sekolah, 75% di rumah. Oleh karenanya jenengan harus turut serta membimbing, mendidik, pelatih semuanya Bapak Ibu kepada putra-putri itu panjenengan. Nanti karena di jurnal itu ada anak melakukan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus mengaji, membaca kitab, nanti putra-putri panjenengan suruh nyentri sendiri tapi dengan pantauan panjenengan. Tidak melaksanakan sholat subuh, nyentrisnya melaksanakan sholat subuh. Tidak melaksanakan sholat duhur, nyentrisnya melaksanakan sholat duhur. Nah, makanya perlu kemampuan Bapak Ibu. Jadi sukses dan tidaknya pembentukan karakter ini tergantung Bapak Ibu bersama teman-teman Ibu Bapak Ibu. Nanti dipantau oleh Bapak Ibu dulu, setiap minggunya itu dipantau, dilihat jurnal-jurnal itu. Nah, makanya dalam pelaksanaan nanti membutuhkan prinsip 7 untuk pembentukan karakter anak-anak kita agar menjadi anak yang hebat, anak yang sukses, anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Kami mewakili dari pengurus komite sekolah tentunya sangat menyambut baik dan mengapresiasi terhadap program menteri yang baru, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Ini kalau diterapkan Pak Bu sangat bagus Bu, karena Pak, ini akan membawa putra-putri kita untuk menjadi anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang berkarakter dan sebagainya. Hasil sosialisasi penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Apa sajakah 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat? 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat merupakan program dari Kemendikbudristek untuk mewujudkan generasi emas melalui pembiasaan yang meliputi yang pertama adalah bangun pagi, yang kedua adalah beribadah, yang ketiga adalah berolahraga, yang keempat makan sehat dan bergizi, yang kelima gemar belajar, yang keenam bermasyarakat, dan yang ke-80% itu merupakan kegiatan yang ada di rumah. Jadi perlu adanya kolaborasi antara orang tua dengan sekolah seperti itu. Sedangkan 20% itu dilaksanakan di sekolah. Untuk bangun pagi ini perlu adanya kesepakatan antara orang tua dengan anak. Jadi selain motivasi nih Pak Bu, misalnya yang masih bangun jam 5:30 seperti itu perlu dimotivasi nih. Nah terus ada kesepakatan mau bangun jam berapa seperti itu. Mungkin di awal-awal Bapak Ibu membangunkan. Nanti kalau sudah terbiasa, anak itu sudah terbiasa bangun pagi, nanti akan sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Lanjut. Untuk yang kedua adalah beribadah. Manfaat dari beribadah adalah yang pertama mendekatkan
Ini juga penting sekali ya Pak Bu, beribadah. Dengan kita beribadah, anak-anak kita dilatih beribadah, otomatis nanti kesuksesan akan mengikuti anak-anak kita. Yang ketiga adalah berolahraga. Manfaat dari berolahraga adalah menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental. Yang kedua, menjaga kebugaran tubuh. Yang ketiga, meningkatkan potensi diri. Yang keempat, meningkatkan sportivitas. Maksud berolahraga di sini merupakan olahraga pagi yang hanya 5-10 menit ini olahraga ringan seperti peregangan atau stretching seperti itu. Kemudian yang keempat adalah makanan sehat dan bergizi. Manfaat dari makanan sehat dan bergizi antara lain menjaga kesehatan fisik sebagai investasi jangka panjang, memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran, menjaga tubuh tetap sehat sebagai tanggung jawab individu, dan meningkatkan kemandirian. Alhamdulillah, Pak Bu sudah sering menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi putra putrinya. Alhamdulillah, terutama terima kasih sekali untuk Bapak Ibu wali kelas 6 yang selama ini sudah bekerja sama. Terima kasih sekali atas kerjasamanya. Semoga kerjasama yang baik dengan pengadaan makanan sehat dan bergizi untuk putra putrinya dibawa ke sekolah akan terus berlanjut. Pak Bu, setuju dong Pak Bu? Terima kasih sekali. Kemudian yang kelima adalah gemar belajar. Manfaat dari gemar belajar adalah pengembangan diri, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi, menemukan kebenaran dan pengetahuan, dan yang terakhir membentuk kerendahan hati dan empati. Di sini gemar belajar, kita sebagai orang tua Pak Bu perlu mengingatkan waktu-waktu biasa untuk belajar seperti itu. Mungkin sering diingatkan Pak Bu untuk misalnya ada PR atau tidak, seperti itu, ada tugas atau tidak dari Bapak Ibu guru, itu harus selalu diingatkan dan dibimbing seperti itu. Kemudian yang keenam, bermasyarakat. Manfaat dari bermasyarakat adalah menumbuh kembangkan nilai gotong royong dan kerjasama, menumbuhkan nilai saling menghormati dan toleransi, menumbuhkan nilai keadilan dan kesetaraan, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, dan menciptakan kegembiraan. Ini bermasyarakat bisa dilakukan di sekolah maupun di rumah. Di sekolah misalnya pada kegiatan upacara bendera, nanti petugasnya mungkin digabung Pak Bu, misalnya yang bertugas hari Senin kelas 6 dengan kelas 4 misalnya seperti itu termasuk dalam bermasyarakat. Begitu juga di rumah, anak-anak memiliki kegiatan bermain dengan teman, itu juga termasuk bermasyarakat seperti itu. Yang terakhir adalah tidur cepat. Manfaat dari tidur cepat adalah menjaga organ tubuh pulih dan berfungsi optimal, memulihkan mental dan emosional, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kegembiraan. Itu manfaat dari tidur cepat. Kemudian peran orang tua, guru, dan tenaga pendidikan dan satuan pendidikan dalam mensukseskan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita harus bersama-sama Pak Bu berkolaborasi untuk mensukseskan program tersebut. Bila Bapak Ibu berkenan bisa men-scan barcode yang ada di depan, atau nanti bisa kami share Pak Bu, nanti ada panduan. Jadi barcode itu nanti bila di-scan akan berisi tentang panduan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dalam buku tersebut ada peran-peran dari masing-masing orang tua, seperti itu guru, sekolah, seperti itu pada setiap kebiasaan seperti itu. Misalnya bangun pagi, peran orang tua apa saja di situ, sampai yang tidur cepat seperti itu. Di sini ada, nanti akan kami bagi melalui grup. Orang tua dan sekolah